korup apa gitu. Yang dikorupsi apa? Pak Jokowi. Ya dibuktikan. Apa? Buktikan ya Pak. Banyak banget yang mention gue gara-gara berita ini. Pak Jokowi masuk dalam nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Terus gue baca dong dasar penetapan dan pemenangnya itu apa. Ternyata dasar penetapan nominasinya itu meminta masukan dari para pembaca, jurnalis, dan pihak lain di dalam jaringan global OCCRP. Dan pemenangnya ditentukan berdasarkan voting. Kata gua, acara apa ini? SCTV Award? Hah? Ada aja gebrakannya, ya kan? Sampai heboh tuh satu negara. Ini ya, catat baik-baik statement gue ini ya. Someday, kalau memang Pak Jokowi ini terbukti korupsi, ya, tangkep, adili, hukum seberat-beratnya, 100 tahun kalau perlu. Gue dukung 1.000.000%. Kagak bakal gue bela-belain. Jangankan Pak Jokowi, yang gak pernah gue pilih. Prabowo garis keras nih bos. Kalau sampai Pak Prabowo yang udah gue dukung dan gue pilih berkali-kali sampai korupsi, kagak bakal gue belain. Mohon maaf, gue bukan pembela koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali lagi bertemu dengan saya di Irma Suryani Bicara. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, hati-hati terhadap provokasi dari media OOCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut. Ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa, ya, menikmati, ya, aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada dasar, ya, bagi bangsa ini untuk mempercayai media sekelas OOCR itu. Maka kemudian jika ada yang terus-terusan ikut memprovokasi, maka saya ingin sampaikan kepada mereka, hati-hati, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen asing. Salam keindonesiaan. Jika ada yang memang harus dikritisi, kita akan kritisi. Jika ada yang harus memang kita kawal, ya harus kita kawal, ya, agar pemerintahan ini berjalan, ya, tidak otoriter, tidak menjadi pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Yuk sama-sama kita kawal. Jangan belum apa-apa sudah kita tuduh, ya. Kita beri kesempatan untuk pemerintah kita bekerja, dan kelak kita akan lihat hasilnya. Jika tidak berkualitas, jika tidak berkompeten, maka jangan pilih kembali. Salam keindonesiaan. Yang menjadi dasar media asing itu apa ya? Sehingga Pak Jokowi dijadikan salah satu presiden terburuk. Padahal Pak Jokowi tidak pernah menjual aset.
malah mengembalikan aset ke tangan Indonesia, melakukan hilirisasi, tidak pernah tersangka korupsi, BLBI atau korupsi lainnya. Bingung saya, apa yang menjadi dasar media asing itu menobatkan Pak Jokowi menjadi salah satu presiden terkorup. Ada yang tahu? Terus korupsinya apa ya? Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, mendapat kado istimewa di akhir tahun 2024. Beliau masuk nominasi tokoh terkorup di dunia 2024 versi OCCRP. Tahu nggak apa itu OCCRP? Saya baru dengar sekarang. Kalau saya dikatakan tell me atau tidak tahu apa-apa tentang itu, terserah saja. Bagi saya juga tidak terkejut. Beliau dikatakan seperti itu, tidak terkejut sama sekali. Karena apa? Ini ada rentetannya dengan kasusnya Hasto. Supaya apa? Supaya isu-isu itu hilang. Kalau ramai, viral, tentunya kasus Hasto akan lenyap. Jadi para pembenci Bapak Jokowi itu sangat-sangat senang dan langsung memviralkan ini. Senang sekali, termasuk Rocky Gerung. Rocky Gerung termasuk itu, salah satunya. Dan saya yang mendukung Bapak Jokowi sering dikatakan ternak Mulyono. Padahal saya ini manusia loh. Dikatakan ternak. Iwan ya Pak, berarti kalau ternak. Biar saja mereka senang. Hati mereka senang. Dengan senangnya mereka, tentu saja membuat mereka semakin berkobar-kobar, semakin menyala untuk membenci Bapak Jokowi. Tapi yakinlah bahwa Tuhan nanti yang akan menunjukkan siapa sebenarnya Bapak Jokowi. Waktu yang akan membuktikan. Oke? Oke. Jokowi presiden terkorup menurut OCCRP. Apakah gua percaya? Enggak juga lah. Kenapa kok Bang nggak percaya? Ya itu kan bisa dibuktikan. Kalau misalkan korupsi ya buktikan saja. Tuh. Terus masalah dia masuk nominasi ya presiden terkorup ya. Bukan hanya Jokowi doang. Sekelas Putin aja pernah diisukan sama media ini kok. Jadi ya kita lihat saja. Endingnya seperti apa sih? Apakah ini cuma menjadi gorengan saja? Ini pasti seneng banget nih oposisi ngedengernya gitu ya. Lihat tuh, bener kan? Padahal dia dulu pernah bareng. Lupa kali dia.